Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Para audiens, para ikhwan dan akhwat kaum muslimin wal muslimat, bertemu lagi dengan saya Saudara Irwan Kusniawan dalam rangka ngobrol perihal ibadah. Bahwa ada sebuah hadis yang menyatakan baginda Rasulullah SAW bersabda, "Man lam yaskurin nas, lam yaskurillah." Bahwa kita tidak akan bersyukur kepada Allah kalau kita tidak bersyukur kepada manusia. Kalimat ini kemudian menjadi perbincangan yang cukup menarik. Kenapa? Saya mengintrospeksi kepada diri saya pribadi. Kalau bukan karena ada jasa dari orang tua, barangkali saya tidak akan bisa sekolah. Kalau kita tidak ada jasa dari seorang guru, barangkali kita tidak akan tahu 1 tambah 1 sama dengan 2. Barangkali ketika kita sekarang berada di posisi yang cukup menyenangkan, posisi yang nyaman, sudah jadi direktur, sudah jadi manajer, sudah jadi operator tetap, sudah jadi karyawan, sudah jadi pegawai negeri dan yang lain sebagainya, ada jasa seseorang yang memberi informasi tentang pekerjaan atau bahkan yang memasukkan kita bekerja di tempat tersebut sehingga sekarang kita berada di posisi yang cukup nyaman. Itu yang berkaitan dengan jasa. Makanya tidak akan bisa bersyukur kepada Allah kalau tidak bersyukur kepada manusia. Kebetulan sekarang momennya pada tanggal 17 Agustus 1945, sekarang sudah 2020. Nah, kita harus mengenal jasa-jasa siapa? Jasa-jasa para pejuang-pejuang yang telah membela tanah air kita ini. Maka kita harus bersyukur. Bagaimana cara mensyukuri kepada mereka? Dengan cara mendoakan mereka. Makanya kenapa banyak orang yang tidak mau syahadat, tidak mau beriman kepada Allah, tidak mau beriman kepada Rasulullah, tidak mau masuk kepada agama Islam, ya karena mereka tidak pernah tahu dan tidak mau tahu dan tidak mau mengenal jasa-jasa baginda Nabi Rasulullah SAW. Dan kenapa pula ada orang yang sudah beriman, sudah bersyahadat, dia mengakui bahwa Allah sebagai Tuhannya, tapi tidak mau ibadah kepada Allah, tidak mau sholat, tidak mau berpuasa, tidak mau membaca Al-Quran, tidak mau berzakat dan lain sebagainya, karena tidak mengenal dan memahami terhadap jasa-jasa baginda Nabi Rasulullah SAW. Sedangkan adanya agama kita sekarang ini yang kita anut, yang kita pelajari, yang kita amalkan, yang kita sedang kerjakan adalah karena ada jasa baginda Nabi Rasulullah. Ya, sebagaimana di dalam kitab Burdah, Imam Al-Busiri radhiyallahu, beliau mengutip sebuah kalimat syair. Beliau adalah seorang alim, seorang waliullah yang hafal 30 juz, berikut paham dengan maknanya, tinggi di dalam ilmu fikihnya, tinggi di dalam ilmu tauhidnya, tinggi di dalam ilmu hadisnya, dan tinggi di dalam ilmu tasawufnya. Kemudian beliau mengutip sebuah syair yang mengatakan bahwa wa kaifa tad'u ila dunya daruratuman laulahu lam tahruji dunya minal adam. Bagaimana mungkin kita akan butuh kepada dunia kalau beliau baginda Rasulullah SAW tidak ada? Maka dunia tidak akan pernah ada. Kita butuh kepada dunia, tapi kalau tidak ada baginda Rasulullah, maka dunia tidak akan pernah ada. Nah, perlu diketahui bahwa akidah atau keyakinan di masyarakat sekarang ini, khususnya di Indonesia, telah dangkal dan terus diperdangkal keyakinan bahwa adanya kita, adanya dunia, adanya air, adanya tanah itu bukan berasal dari Rasulullah SAW. Loh, kalau begitu Rasulullah yang menciptakan dunia, yang menciptakan kita, yang menciptakannya tetap Allah Subhanahu wa Ta'ala. Namun Allah menciptakan segala sesuatu itu adalah likuli wajala likuli sababa. Allah menciptakan segala sesuatu itu dengan menggunakan sebab.
Sebabnya dari mana? Dari Nur Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Adanya kita karena dari Nur Muhammad. Adanya air dari Nur Muhammad. Adanya batu-batuan dari Nur Muhammad. Adanya pepohonan dari Nur Muhammad. Adanya matahari, adanya bulan, adanya alam semesta dari Nur Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Bagaimana proses penciptaan kita secara jasad? Maka secara jasad kita diciptakan dari air mani. Air mani tercipta dari saripati makanan. Saripati makanan kemudian tercipta dari makanan. Makanan kemudian tercipta dari pepohonan. Pepohonan tercipta dari tanah atau bumi. Tanah tercipta dari jabdah atau buih. Buih tercipta dari Nur Muhammad SAW. Nur Muhammad SAW tercipta dari Nur Jamalillah. Sampailah kepada Allah. Itu proses penciptaan kita secara jasad. Bagaimana proses penciptaan kita secara ruh? Allah Subhanahu wa Ta'ala menciptakan ruh, dari ruh Jamalillah kepada ruh baginda Nabi Muhammad SAW. 4000 tahun beliau di alam laut diciptakan. Setelah itu baru diciptakanlah ruh-ruh yang lain, termasuk ruh kita. Setelah kita diciptakan di alam laut, kemudian kita diturunkan dari alam laut ke alam Jabarut, dilapisi oleh cahaya Jabarut. Setelah dilapisi oleh cahaya Jabarut, diturunkan lagi ke alam Malakut, dilapisi lagi oleh cahaya Malakut. Setelah dilapisi di alam Malakut, diturunkan lagi ke alam Mulki, yaitu alam dunia. Nah, itu proses penciptaan secara ruh. Kalau ruh langsung, ruhnya dari baginda Nabi Muhammad SAW. Kalau secara jasad, itu melalui proses bumi, tidak melalui proses ruh tadi. Nah, perpaduan antara ruh dan jasad maka harus dihidupkan melalui rasa syukur kita kepada baginda Nabi Muhammad Rasulullah SAW, bahwa yakinilah kita, orang tua kita, kakek nenek kita, termasuk alam semesta, matahari, bulan, langit, bumi dan lain sebagainya, itu berasal dari Nur Muhammad SAW. Maka bijaklah kepada orang lain untuk selalu berterima kasih, untuk selalu bersyukur. Kalau kita bisa bersyukur kepada orang lain dan kita bisa bersyukur kepada yang lain, maka kita bisa bersyukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Man lam yaskurin nas lam yaskurillah. Orang yang tidak bersyukur kepada manusia tidak akan pernah bersyukur kepada Allah. Itu saja yang dapat saya sampaikan. Mudah-mudahan bermanfaat bagi para audiens, Iwan dan Ahwat, kaum muslimin dan muslimat dimanapun Anda berada, khususnya bagi saya dan umumnya bagi para Iwan dan Ahwat. Itu saja, akhirul kalam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.